Permainan petak umpet Sendana. Sendana kekasihku, pagi itu kudapati hari nampak sunyi. Seisi ruangan nampak gelap meski cahaya mentari telah menyelinap masuk ke dalam rumah kita. Rasa sakit menyamak tubuhku, tapi entah dari mana asal sakitnya aku tak tahu sebenarnya. Kulihat tak ada memar, tak ada darah yang keluar. Sepertinya sakit itu berasal dari dalam, tapi entah aku tak tahu kenapa Sendana. Kupanggil namamu kala itu tapi tak ada jawaban. Aku tahu kau pasti sedang bersembunyi. Aku bangun dari peraduanku. Aku segera menuju ruang tamu. Aku tahu kau pasti ada di situ. Aku tahu seperti biasa, kau sedang mengisi cangkir dengan teko berisi teh hangat. Namun mataku kembali lesu ketika aku tak menemukanmu di situ. Yang kutemui hanyalah bekas jemarimu yang masih menempel pada teko dan gelas-gelas di ruang tamu. Kau juga tinggalkan aroma harum dari teh yang biasa kau seduh. Sekali lagi kupanggil namamu tapi tak ada jawaban. Sendana kekasihku, cantikku, istriku. Rasa sakit semakin menari dalam tubuhku. Dengan segenap tenaga yang tersisa, aku coba menahan sakitnya pada setiap detik berlalu. Aku berpikir hal apa yang bisa membantuku menemukanmu. Kompas. Kompas. Aku ambil kompas, namun arahnya menjadi tak tentu. Bahkan kompas tak tahu di mana dirimu bersembunyi. Dari segala sudut kutemui bau harum tubuhmu. Sesekali, nafas lembutmu menyentuhku dari arah kiri. Aku berlari hingga ke sudut ruangan sebelah kiri, namun nihil yang kutemui. Saat sampai di ujung kiri, nafasmu memanggilku dari arah kanan. Aku lari bagai kuda binal. Aku benar-benar lari bagai kuda binal. Tapi hampa yang kutemui Sendana. Kemudian aku mempunyai suatu ide besar. Aku buka kepalaku dan ku keluarkan potongan cerita yang ada di kepalaku. Aku keluarkan potongan cerita yang ada di kepalaku. Kemudian kulihat dengan teliti potongan cerita itu. Ya, ketemu. Saat dimana kita bermain petak umpet kala itu. Di sana tergambar jelas. Kau bersembunyi di pohon jambu. Di sana juga tergambar jelas kepolosanmu. Kepolosanmu ketika kau lupa membawa naik sendalmu yang jelas memberitahuku kau sedang bersembunyi di situ. Aku pura-pura saja tidak tahu. Kemudian, aku berjalan pelan. Berjalan pelan. Kemudian kau ambil sendalmu. Kau yang sedari tadi sembunyi dengan hahihi, langsung turun dan mengejarku. Rasanya baru kemarin. Rasanya baru kemarin kau memukulku karena aku mengambil sendalmu itu. Aku yang sedang memandangi potongan cerita itu, kemudian memotong peristiwa itu, dan kumasukkan ke dalam saku bajuku. Setelah aku masukkan ke dalam saku bajuku, aku lari ke belakang. Aku lihat pohon jambu itu masih sama. Tapi tak kutemui ada sendalmu di situ. Aku tahu. Kau pasti membawanya naik agar aku tak tahu kau sembunyi di situ. Aku tahu. Kemudian aku berjalan pelan. Pelan. Namun langkahku terhenti. Tak kulihat ada jemari yang menggenggam ranting atau rambut lurus hitammu yang tertinggal di daun seperti biasanya. Tapi entah kenapa saat ku pegang pohon jambu itu,
masih hangat, seperti baru dipanjat. Sendana kekasihku, sayangku, manisku, di mana kiranya sajadah tempatku beribadah dan mengadu bersembunyi? Di mana kiranya potongan surga yang Tuhan kirimkan untukku? Pagi mulai beranjak menghilang, namun tak kutemui dirimu. Aku kembali menuju kamar. Lagi-lagi bau tubuhmu menjelajahi sisi ruangan itu. Aku buka lagi kepalaku. Ku keluarkan sepotong peristiwa di mana malam saat kita saling bercumbu, menyatukan kasih tanpa selai benang yang menempel di tubuh kita. Aku benar-benar mabuk malam itu. Dirimu bagai secawan madu terbaik dari Timur Tengah. Aku telah mabuk bahkan sebelum aku menyentuh dan merasakannya. Malam itu benar-benar aku mabuk cinta, Sendana. Aku mabuk cinta. Aku sempat tidak percaya bahwa takdir membawa kita pada peristiwa manis itu. Ingin rasanya malam saja. Ketika jemari kecilmu menempel pada di pipiku, kurasakan hangat kecilnya jarimu. Kurasakan, Sendana. Kubelai rambutmu yang terurai malu hingga ke bahu. Matamu tajam, bahkan aku tak berani memandangnya. Hanya satu alasannya, Sendana, hanya satu. Kecantikanmu memaksaku betah tinggal lama-lama. Dan malam itu pula aku sadar bahwa kau milikku seutuhnya dan aku milikmu seutuhnya. Malam itu hanya kata-kata indah yang tampak. Kau bilang kala itu akan selamanya berada di genggamanku. Kau bilang dunia tak ada bandingannya dengan cinta kita. Itulah kenapa air mata datang tanpa rasa malu. Entah kenapa hanya permainan petak umpet itu, aku meneteskan air mata. Tanpa banyak pertimbangan, kupotong kembali peristiwa itu dan kumasukkan ke dalam saku bajuku. Persis seperti kenangan di pohon jambu. Sendana kekasihku, surgaku, duniaku. Pagi beranjak pergi dan siang mulai menampakkan muka garangnya. Kini rumah sudah benar-benar terpenuhi cahaya, namun tetap saja gelap bagiku. Langit masihlah sama. Rumah kita tak berpindah. Tak ada perabot tambahan, namun aku tetap merasa berbeda. Rasanya tak nyaman dan sempit kala itu. Kurasakan ada hal yang menusuk tajam dalam diriku. Akhirnya, gulungan cerita itu mulai berantakan. Kulihat beberapa gulungan belum memiliki cerita. Aku penasaran. Cerita apa yang akan kita buat dalam gulungan kosong itu? Hal itu membuatku ingat sesuatu. Dan pasti kali ini akan membuatmu keluar dari peraduanmu. Kubuka lemari baju. Bajumu masih tertata rapi, namun ada gantungan yang dipinggirkan. Baju itu kukeluarkan baju batik untuk menonton sebuah pertunjukan. Tiket yang kita beli beberapa hari lalu. Ini tiketnya. Aku memanggil namamu sembari menari membawa tiket di genggaman tanganku. Kutelusuri setiap sudut ruangan, berharap kau muncul dan menyudahi permainan. Tapi kau tak tertarik akan hal itu dan masih bersikeras bersembunyi. Kau memang seperti itu. Selalu teguh dengan pendirianmu. Aku pun merudah. Cara untuk menarikmu keluar dari persembunyian gagal juga. Kumasukkan kembali bajumu ke lemari, tapi tunggu. Aku tak akan menyerah menarikmu keluar. Kuambil sepatu hitammu, kubersihkan. Sembari kusiapkan kaos kaki yang biasa kau kenakan. Kini lengkap sudah pakaianmu semua. Aku berharap kau tak keras kepala untuk keluar dari persembunyianmu. Namun tetap saja tak ada beda.
Kau tak keluar dari sembunyianmu, Sendana. Wajah siang sudah tak garang. Kini senja menampakkan hidungnya, membuat langit malu dan menampakkan kemerahan di pipinya. Aku sudah siap berangkat ke pertunjukan sore itu. Tapi kau masih saja bersembunyi. Aku menggenggam tanganku sendiri. Berjalan dengan rasa sakit menuju gedung pertunjukan. Kudapati gedung sudah ramai dan aku datang. Sesuai tiket, aku duduk di paling depan. Kursinya masih sama nyaman dan empuk. Yang membedakan hanya tak ada teman cerita di sampingku. Aneh sekali kamu bermain petak umpet hingga melewatkan pertunjukan sore hari. Padahal biasanya kau menyuruhku bersiap meskipun pertunjukan kurang 1 jam lagi. Akhirnya tirai panggung dibuka, menandakan pertunjukan teater dimulai. Lampu penonton dimatikan dan lampu panggung dinyalakan. Pemain teater beradu akting di depan sana. Sangat memukau. Musik yang dibawakan dalam permentasan terdengar lembut hingga telinga menyambut dengan sukacita. Ini Sendana, ini yang paling penting, Sendana. Kurekam setiap peristiwa yang ada. Lampu sorot yang mengikuti setiap gerakan pemain, penonton terpukau dengan sajian yang ditawarkan sore itu, tertawa dengan adegan lucu, menangis saat adegan menyedihkan ditawarkan. Kau harus datang dalam pikirku. Akhirnya, karena kau tak kunjung datang, pertunjukan itu kucuri. Kemudian pertunjukan itu kucuri, kupotong di bagian persegi empatnya. Kupotong saja pertunjukan itu. Kemudian aku mengambil gulungan yang kosong dari kepalaku dan kumasukkan pertunjukan itu ke dalam gulungan kepalaku. Kemudian aku masukkan kembali gulungan kepalaku dengan cerita yang sudah ada di depannya. Kau tahu, Sendana, golongan kosong itu adalah tempat untuk menaruh memori di masa tua. Namun tak apa aku ambil saat itu juga. Pertunjukan di depan mataku lebih penting daripada apapun. Jantungku berdebar dan keringat dinginku keluar. Setelah semua terekam sempurna, aku dikejar seisi ruangan gedung. Mereka marah karena aku mencuri pertunjukan mereka. Aku berlari dengan sakit yang semakin terasa. Aku berlari, Sendana. Aku berlari dengan sakit terasa. Semua tak ada artinya. Kamu harus menikmati pertunjukan yang kubawa. Itulah pikirku kala itu. Orang-orang semakin liar mengejarku. Untungnya lariku laju. Dan berhasil kabur dari amukan penonton sore itu. Karena hal ini pula, anak-anak kita nanti akan tahu kenapa orang tua susah mengingat apa saja atau pikun. Nanti kau bisa ceritakan, Sendana, kau bisa ceritakan kalau dulu ada laki-laki yang mengambil tempat memori masa tua untuk menyimpan pertunjukan sehingga tak ada lagi jatah ingatan di masa tua. Kau bisa ceritakan itu. Aku kembali dengan perasaan senang. Akhirnya aku punya alasan kuat untuk menarikmu keluar dari persembunyian. Rasa sakit semakin menguliti tubuhku ketika aku sampai di depan pintu rumah kita. Aku buka dan segera aku keluarkan dengan hati-hati seluruh pertunjukan yang ada di isi kepala. Musiknya terdengar begitu keras hingga memenuhi sudut ruangan rumah kita. Lampu sorotnya menyinari seisi rumah kita. Aku panggil dirimu sekali lagi. Sendana, Sendana, Sendana. Aku berlari menuju kamar. Aku berlari ke sisi ruangan. Sendana, ini pertunjukan yang ingin kau tonton. Sendana, aku panggil dirimu sekali lagi. Tapi mataku sendu ketika aku melihat bajumu masih tergeletak di kasur. Bahkan belum bergeser sejengkal pun. Aku sudah naik pitam. Pikiranku sudah mulai liar. Ku coba angkat kursi dan ku pecahkan benda-benda yang ada di sekitarku. Ku coba selidiki setiap jengkal ruangan. Bahkan lubang terkecil pun tak akan luput dari penglihatanku. Ku tanyai semut berjalan di tembok. Mereka tak tahu diriku semakin tak terkendali. Pusing mual entah kenapa menjadi elemen dalam cerita ini. Tiba-tiba ruangan semakin gelap. Musik yang tadinya keras kini lenyap. Ku panggil namamu dengan keras namun masih tak ada jawaban. Sendana, suaraku menggetarkan apa saja saat itu. Namamu terdengar bahkan hingga cakrawala terjauh sekalipun. Aku sudah tak mampu lagi menahan sakit. Entah dari mana asalnya ini. Kemudian aku terjatuh.
Aku terjatuh dalam sakitku dan kemudian sepasang mata itu baru keluar. Sendana ku pandangi wajahmu, air mataku mengucur deras. Aku ucapkan syukur karena permainan petak umpet sudah selesai. Tanganku segera menggenggam tangan kecilmu, namun entah kenapa tak sampai, bahkan pipimu menjauh saat ku sentuh. Kau semakin menjauh dan kembali bersembunyi di antara kegelapan itu. Ku ambil sajadah di mana tempatku jatuh. Ku cium sajadah itu. Entah kenapa sajadah itu berada di ruang tamu. Ini harusnya berada di kamar. Dan ternyata sajadah itulah yang menyadarkanku sendiri. Sajadah itulah yang menyadarkanku. Sajadah di ruang tamu ini adalah sajadah yang kugunakan saat mensolati jenazahmu. Ini yang menyadarkanku bahwa kemarin malam aku mensolatimu dengan sajadah ini. Hingga aku sadar kau tidak bersembunyi. Namun memang dirimu yang sudah pergi. Sendana kekasihku, selamanya.